Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kembali lagi bersama video matematika. Setiap hari Selasa jadwal kita matematika. Hari ini Ibu akan menjelaskan pecahan senilai. Mungkin ini sedikit ya, karena kemarin kan Ibu sudah mengirimkan video tentang pecahan senilai, tapi dari tugas Ibu koreksi ada beberapa anak-anak yang masih belum paham tentang pecahan senilai. Hari ini Ibu akan sedikit mengulang tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Untuk memahami pecahan senilai, Ibu akan menggambarkan 3 lingkaran. Ini anggap saja lingkarannya sama besar. Kemarin kita sudah belajar ya, menyimpulkan atau menentukan pecahan dari bangun datar seperti ini, dari bagian-bagian yang diarsir. Lingkaran pertama Ibu bagi menjadi 2, lingkaran kedua Ibu bagi menjadi 4, dan lingkaran ketiga akan Ibu bagi menjadi 8. Anak-anak perlu diketahui bahwa pecahan senilai berarti pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Nah, lingkaran pertama Ibu arsir 1 bagian. Lingkaran kedua Ibu arsir 2 bagian. Lingkaran ketiga Ibu arsir 4 bagian. Itu harusnya 4 bagian, tapi 1 tertinggal, nanti Ibu arsir. Berarti nilainya adalah 1,5 karena ada 2 bagian dan yang diarsir ada 1 bagian. Ini ada 4 bagian totalnya dan ada 2 yang diarsir, maka pecahannya adalah 2/4. Lingkaran ketiga, nah ini ada 8 bagian totalnya. Kemudian ada 4 bagian yang diarsir, berarti nilai pecahannya /8. Ini masih ingat ya kemarin yang Ibu sampaikan pada video pertama. Nah, ini pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Coba perhatikan anak-anak. Bagian yang diarsir sama, semuanya sama meskipun jumlah bagiannya berbeda, tapi digambar sama luas bagiannya. Itu namanya adalah pecahan senilai. Jadi pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan senilai dengan pecahan 4/8. Bu, bagaimana menentukan pecahan senilai kalau tidak menggunakan gambar seperti itu? Caranya adalah dengan mengalikan, dengan perkalian. Kemarin masih ingat pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikalikan bilangan yang sama. Misalnya tadi itu setengah Ibu kalikan 2, berarti menjadi 2/4. Tadi kan sama 2. Itu untuk membuktikan bahwa 2/4 tadi pecahan yang senilai dengan 1/2. Terus kemudian Ibu kalikan lagi, ini berarti sama dengan 1/2 dikalikan 4 ya anak-anak, sama saja. Tapi Ibu menggunakan 2/4, 2/4 dikalikan 2 lagi Ibu. Ini sama saja, Ibu ulangi lagi, sama saja seperti 1/2 dikalikan 4 semuanya. Jadi 4/8 tadi setengah senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8. Jadi intinya untuk mencari pecahan senilai, anak-anak harus mengalihkan pembilang dan penyebutnya, dikalikan angka berapa saja. Catatannya adalah dengan angka yang sama. Misalnya pembilangnya dikalikan 2, berarti penyebutnya dikalikan 2. Pembilangnya dikalikan 3, berarti penyebutnya dikalikan 3 juga, sama. Terus kemudian kalau kita berbicara tentang pecahan senilai, tidak terlepas dengan menyederhanakan pecahan. Kalau tadi kita mencari pecahan yang senilai dari pecahan yang angkanya kecil-kecil, pembilang dan penyebutnya, terus kemudian dikalikan sehingga angka pembilang dan penyebutnya menjadi lebih besar. Kalau menyederhanakan pecahan itu sebaliknya. Misalnya ini tadi 1/2 senilai dengan 4/8 ya. Ibu akan menyederhanakan pecahan 4/8.
Nah, kalau tadi mencari pecahan senilai dikalikan, kalau disederhanakan berarti dibagi. Ingat-ingat. Sama, dibaginya dengan angka yang sama. Misalnya ibu bagi 2, 4 dibagi 2 berapa? 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. 2/4 masih bisa dibagi lagi, berarti masih belum sederhana. Catatan untuk menjadi pecahan sederhana adalah pecahan tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka berapapun, kecuali 1. Dibagi 1 berarti kan hasilnya sama. Nah, 2/4 masih bisa dibagi menjadi 2. Dibagi dengan angka 2 maksudnya. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2 adalah 2. Kembali lagi setengah. Jadi bentuk sederhana dari pecahan 4/8 adalah 1/2. Itu materi yang ingin Ibu ulangi lagi sedikit tentang menyederhanakan pecahan dan mencari pecahan senilai. Oke, hari ini Ibu akan lanjutkan materi yang baru. Setelah mengenal pecahan, kita akan tahu bentuk-bentuk pecahan. Ada apa saja bentuk-bentuk pecahan? Ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Kemudian yang ketiga adalah desimal. Dan yang keempat adalah persen. Ini masing-masing pembahasannya panjang, jadi tidak akan Ibu selesaikan dalam satu video ini. Jadi hari ini insya Allah Ibu akan mengenalkan tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan campuran juga hanya akan sedikit yang Ibu kenalkan dulu. Nanti mungkin insya Allah akan Ibu jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, pertama Ibu akan menjelaskan tentang pecahan biasa. Pecahan biasa berarti pecahan yang kita temui pada umumnya. Misalnya tadi setengah. Ada pembilang, ada penyebutnya, itu namanya pecahan biasa. Terus kemudian ada tambahan lagi, pecahan biasa dibagi menjadi 2 anak-anak. Ada pecahan biasa yang murni dan ada pecahan yang tidak murni. Nah, kemarin kita sudah belajar pembilang dan penyebut, pembilang yang letaknya ada di atas, penyebut ada di bawah. Kalau pecahan biasa yang murni, pembilangnya angkanya lebih kecil daripada penyebutnya. Misalnya pembilangnya 1, penyebutnya 2. Ini adalah pecahan biasa yang murni. Nah, kalau tidak murni adalah sebaliknya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Misalnya 2/1. Terus contoh lainnya misalnya tidak murni, misalnya 15/3. Angka 15 lebih besar daripada 3, berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau yang murni yang lain misalnya 4/6, pembilangnya 4, penyebutnya 6, 4. Jadi sama, penyebutnya lebih besar kalau murni. Itu penjelasan tentang pecahan biasa, gampang. Terus kemudian akan Ibu lanjutkan dengan pecahan campuran. Sedikit pecahan campuran karena pembahasan pecahan campuran ada lumayan banyak. Apa itu pecahan campuran? Kalau pecahan campuran berarti otomatis pecahan yang dicampur. Apa saja yang dicampur? Yang dicampur adalah bilangan utuh atau bilangan bulat dan pecahan atau bilangan pecahan. Bilangan pecahan, misalnya Ibu kasih contoh. Misalnya 1 itu bilangan utuh, terus kemudian Ibu tuliskan pecahan 1/2 atau 1/2 itu cara membacanya. Misalnya contoh lain 21/2 atau 2,5.
Yang ketiga, 31/4. Nah, angka 1, 2, dan 3 adalah bilangan bulat. Terus kemudian ada 1/2, 1/2 dan 1/4 adalah bilangan pecahan. Itu namanya adalah pecahan campuran. Jadi ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya. Besok insya Allah kita akan belajar lebih lanjut lagi. Nah, untuk hari ini mungkin sekian dulu video dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak paham. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa sholat lima waktu. Belajar terus. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.